Kata-kata bijak Najwa Shihab yang penuh motivasi. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki, dan keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Mereka yang dipilih dengan suara, jangan berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Bagaimana akan bersikap anti korupsi, jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Yang menjadi pena adalah kebaikan, yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Karena itu jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup bisa habis tanpa diisi. Pada kaum muda kita menitip masa depan, jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba. Saat tembok kelas sosial menganga, penderitaan manusia tinggal jadi berita. Setiap hari dalam ancaman nasib, hari ini mati atau sekadar bertahan lagi. Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyemai perlawanan.
Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Seumur hidup membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Gaya komunikasi yang kerap tak berisi, membuat kita bertanya apakah para petinggi ini sesungguhnya mengerti? Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Pemimpin yang enggan berbagi sama saja ingin menang sendiri. Bila egoisme tak diakhiri, pasti ditutup dengan pecah kongsi. Proklamasi harusnya tak berhenti sekadar deklarasi, sebab merdeka mestinya bukan alat propaganda. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Prostitusi bukan hanya soal dosa, tapi soal keadilan nafkah yang tak merata. Setiap penguasa hendak turun tahta, suksesi menjadi minat siapa saja. Mulai capres yang paling pantas, hingga para petualang tak jelas. Karena pengekangan hanya melahirkan pembungkaman dan kemandirian disalah arti dengan ketundukan. Sesekali harus berani keluar dari rutinitas, menikmati hidup dengan penuh otentisitas. Kepemimpinan bukan perkara jabatan, tapi soal menjawab persoalan, seraya menebarkan harapan.